Terutama bagi kita-kita yang sering merasa hidup ini seperti nggak bisa dikendalikan. Semuanya bergerak dengan cepat, dari informasi yang terus berdatangan, tuntunan atau tuntutan sosial, sampai tekanan dari lingkungan kita. Rasanya kayak kita harus selalu on terus, harus selalu siap, dan kalau enggak kita bakal tertinggal, kan begitu ya. Nah, di sini kita mau sedikit bahas bagaimana kalau kita melihat semua ini dari sudut pandang yang berbeda. Sudut pandang yang bagaimana ini? Ini sudut pandang yang berbeda. Sudut pandang yang lebih realistis ya, yang lebih relevan biasanya Mahaba bilangnya begitu. Apa sih yang bisa kita pegang dari semua tekanan ini? Oke, sudut pandangnya seperti ini ya. Kadang kita merasa seolah-olah hidup mengharuskan kita untuk selalu mengontrol segalanya. Pokoknya semuanya harus bisa kita kendalikan. Tetapi kenyataannya ada banyak hal yang memang bukan milik kita untuk bisa kita kendalikan. Kita seringkali fokus pada tekanan di luar diri, pendapat orang, ekspektasi atau situasi yang berada di luar jangkauan kita. Dan di sini kita perlu melihat bahwa sebenarnya kebahagiaan kita enggak bergantung pada hal-hal yang sifatnya di luar atau eksternal, tapi dari bagaimana kita merespon dari dalam. Lah, menarik nih. Iya. Jadi daripada mencoba mengendalikan semuanya yang nggak mungkin bisa kita kuasai, kita malah diajarkan untuk fokus ke apa yang ada di dalam diri. Begitu ya. Contoh, kalau kita kecewa atau marah, bukannya mencari siapa yang salah, kita malah diajak untuk kembali ke dalam diri. Paham ya? Apa sih maksudnya itu? Maksudnya begini, kita fokus ke sikap dan pikiran kita sendiri. Kalau kita pikir-pikir, kita kan gak bisa mengatur bagaimana orang lain akan memperlakukan kita atau bagaimana keadaan dunia saat ini, tapi kita memilih bagaimana kita meresponnya. Contoh lagi, saat kita merasa kecewa, itu wajar. Namun setelah itu kita punya pilihan untuk mengarahkan perasaan itu. Apakah kita biarkan terus menguasai diri kita kecewa tadi, atau kita coba untuk meredamnya. Nah, dari pembelajaran seperti ini dan tetap bergerak maju dalam konsep untuk mengarahkan energi kita kepada hal-hal yang memang bisa kita kontrol. Emang kita bisa ngontrol orang lain agar tidak membicarakan kita? Kan tidak bisa. Dalam konteks ini yang bisa kita kontrol adalah perasaan kita saja. Kalau kita kecewa tidak sesuai dengan harapan, itu hal yang wajar. Tetapi apakah kekecewaan itu yang akan bisa menguasai terus perasaan kita? No, jangan. Wah,
Kalau kayak gini rasanya lebih ringan nih, karena kita nggak perlu sibuk memikirkan yang di luar diri kita. Iya, iya Wanda. Intinya kita justru membiarkan hal-hal eksternal berjalan sesuai jalannya dan hanya berusaha memperbaiki apa yang ada di dalam diri kita. Biarkan mereka ngomongin diri kita, biarkan sesuatu yang terjadi di luar kontrol kita itu berjalan sesuai dengan jalannya. Ini bukan tentang kita menolak keadaan, tetapi konsep ini justru menerima dan menyikapi dengan bijak. Ketika kita melepaskan keterikatan pada hal-hal yang di luar kendali, yang kita dapetin justru ketenangan. Kita nggak lagi membebani diri dengan tanggung jawab yang sebenarnya bukan milik kita. Memang ketika ada suasana atau rasa yang kurang pas di diri kita, terus kita menyalahkan orang lain atau sesuatu yang di luar diri kita, tidak, itu malah kita kebebanan. Kebahagiaan atau ketenangan itu lebih dekat kalau kita nggak terlalu mengandalkan keadaan di luar diri, tapi lebih kepada membangun diri kita sendiri dengan baik, ya. Terus kalau begitu gimana nih buat teman-teman kita yang mungkin merasa terjebak dalam ekspektasi, tekanan dan tuntutan? Ada nggak tips atau langkah-langkah sederhana biar kita bisa lepas dari itu semuanya? Kalau sudah terlanjur, ini bagaimana? Oke, yang penting atau yang paling penting sebenarnya menyadari bahwa setiap emosi, setiap ekspektasi yang muncul itu bisa dihadapi dengan satu langkah kecil. Jadi ketika kita sudah terjebak kepada suasana batin yang terlalu berekspektasi ya, atau emosi, kita mulai dengan langkah kecil. Sadar dan kendalikan reaksi kita. Misal, kalau ada omongan dari orang yang mungkin gak enak didengar oleh kita, terus kita bisa ambil jeda. Ih, gak enak ini orang omongannya. Diam dulu, tarik nafas, dan pada saat tarik nafas tanya ke diri kita, apakah ini hal yang perlu saya tanggapi atau justru lebih baik saya diamkan? Mulai dari langkah-langkah kecil seperti ini, kita akan terbiasa melihat bahwa kebahagiaan kita sebenarnya datang dari dalam, dari diri kita sendiri. Dari apa yang saya uraikan barusan, itu kan kita bisa memilih, ini saya respon atau saya diam saja. Jadi kita yang memilih sendiri. Dengan cara seperti itu, dari cara yang sangat sederhana itu, saya yakin akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Jadi lebih tenang, lebih ikhlas, dan kita fokusnya nggak lagi di luar, tapi di dalam. Ketika ada sesuatu yang marah terhadap kita, kita fokusnya kepada diri kita. Sadari, pahami yang masuk. Setelah kita paham, ini kita respon atau tidak. Ini mirip dengan konsep menyerahkan sepenuhnya kepada yang maha mengatur. Kenapa kita nggak harus merespon? Nek, karena di luar sana semuanya sudah ada yang mengatur.
seperti apa yang sering kita amalkan saat ini, atau sesuai dengan apa yang saat ini kita pahami, itu sholawat tanpa syarat. Di mana dalam sholawat tanpa syarat kita itu menyerahkan sepenuhnya semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengakui bahwa ada keterbatasan dalam diri kita sebagai manusia. Dalam hal ini semacam kayak penyerahan total, tanpa syarat, tanpa kalau atau nanti, tanpa itu. Kalau nanti, pokoknya tanpa itu. Kita ikhlas bersolawat, mengirimkan cinta dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan dengan harapan langsung mendapatkan sesuatu, tetapi sebagai bentuk salam penghormatan yang tulus kepada beliau. Hal ini sejalan pakai banget dengan konsep yang saya omongkan yang di awal tadi. Betul nggak? Salawat tanpa syarat mengajak kita bahwa hidup nggak harus selalu sesuai dengan harapan kita, terutama tanpa syaratnya. Tanpa syaratnya. Kenapa? Karena Allah yang punya rencana terbaik. Ketika kita melantunkan sholawat, kita melepaskan harapan kita kepadanya, dan justru disitulah kita bisa mendapatkan rasa nanti. Untuk teman-teman yang belum berkesempatan atau belum sempatnya salawat tanpa syarat yang seperti kita gelorakan, mari kita mulai dengan niat yang tulus. Kita belajar untuk melepas kontrol pada apa yang bukan milik kita, yang tidak harus kita pikirkan, dan perkuat ikatan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui sholawat. Terima kasih, saya rasa cukup. Dan terima kasih bagi teman-teman semuanya yang ada di sini. Semoga semua bisa terinspirasi dan menemukan ketenangan di hiruk pikuk kehidupan ini, sehingga apa yang menjadi fokus kita ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi yang mau menyetorkan salawat, monggo silahkan di mana? Di www.alfatih.rps.com. Saya kira cukup. Nanti kita sambung. Monggo silakan, karena ini ranah diskusi. Bukan berarti saya yang ngomong di sini lebih benar daripada teman-teman semuanya. Ayo kita kaji. Mungkin bisa dimulai dari siapa? Teman-teman yang ada di sini. Mic-nya aja dikasihkan.